Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idhan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaan wattaqullaha alladzi tasyaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalan haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya mengajak kepada saudara-saudara semua, terutama kepada diri pribadi saya, agar selalu meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam artian menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Dan dalam kesempatan yang sangat mulia ini pula, saya mengajak kepada saudara-saudara semua yang hadir pada saat ini, agar di setiap waktu dalam langkah hidup kita, kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dari setiap waktu yang Allah berikan itu, Allah berikan kita anugerah, kemudahan, berkah barokah di dalamnya, berupa nikmat sehat, lebih-lebih nikmat iman yang masih melekat di dalam diri kita. Sehingga saat ini pun Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jum'ah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga saja selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarganya, mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para sahabat-sahabatnya, mudah-mudahan tercurahkan juga kepada kita umatnya hingga nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, saat ini, detik ini, marilah kita tetap bersyukur kepada Allah, karena hari ini kita berada di dua hari kemuliaan, di mana kemuliaan yang pertama adalah kita berada di hari Sayyidul Ayyam, yaitu rajanya dari semua hari, yaitu hari Jumat yang kita laksanakan sekarang ini. Kemudian kemuliaan yang kedua adalah kita berada di salah satu bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Dzulhijjah. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau hari ini kita berada di hari yang mulia, yaitu hari Jumat,
dan bulannya juga bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini dimuliakan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan amal-amal soleh kita. Karena sungguh, siapa orang yang paling mulia di sisi Allah? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang paling banyak hartanya. Ternyata orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang paling tinggi pangkatnya. Ternyata orang yang paling mulia itu bukan orang yang paling terkenal namanya. Tetapi saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah dia yang paling bertakwa dalam kehidupannya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarihuna fiha Rabbana ahrijna na'mal shalihan khairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Sadaqallahul adzim. Artinya, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Fatir ayat 37. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan perjalanan hidup kita di dunia ini, maka dapat disimpulkan bahwa tahun-tahun kehidupan selalu bertambah, sedangkan umur kita akan selalu berkurang. Dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, bahkan sampai tahun ke tahun, ajal selalu mendekati kita, di mana saat yang ditentukan berpisahnya ruh dan jasad kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Sadaqallahul adzim. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Al-Quran surat Al-Baqarah 281. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, mati adalah suatu hal yang pasti dan akan dilalui oleh setiap yang bernyawa. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Namun saudara-saudaraku, yang perlu diperhatikan adalah kalau mati itu sudah datang, maka hilanglah kesempatan kita untuk memperbaiki amal-amal perbuatan kita. Karena pintu taubat sudah tertutup.
Maka oleh karena itu, hidup di dunia ini adalah modal utama untuk mencapai keselamatan. Hidup di dunia ini adalah modal utama untuk mencapai kebahagiaan hidup sesudah mati. Karena kalau modal ini tidak dipergunakan semaksimal mungkin untuk memperoleh perbekalan menjelang mati, apalagi kalau dipergunakan untuk hal-hal yang dapat membinasakan, maka di alam kubur dan di akhirat nanti pasti akan menyesal. Di saat mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan di hadapan pengadilan yang agung, di mana akan dipertanyakan setiap apa yang dikerjakan oleh kita di dunia ini, setiap nikmat yang diperoleh, setiap nikmat yang kita rasakan akan dipertanyakan. Dari mana diperoleh nikmat itu? Kemana dipergunakan? Untuk kepentingan apa umur kita di dunia ini? Dan dengan apa waktu hidup kita isi? Sebagaimana yang terdapat di dalam surat Fatir tadi. Saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah mencapai umur 40 tahun, coba kita tanyakan ke dalam diri kita, umur berapa sekarang? Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang telah mencapai umur 40 tahun dan belum banyak kebaikannya daripada keburukannya, maka hendaklah mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam neraka. Saudaraku, dan bagi mereka yang berumur 60 tahun, tanyakan dalam diri kita, umur berapa sekarang kita? Kematian itu tidak permisi. Kematian itu tidak menunggu kita tua. Kematian itu tidak menunggu saat kita sakit. Kapan dan di mana saja kalau Allah sudah berkehendak, maka kematian itu datang. Dan barang siapa yang sudah berumur 60 tahun belum juga menyadari arti hidup ini, tidak tergerak ketaatannya kepada Allah, serta tidak bertaubat sampai mati, maka jangan harap akan mendapatkan pertolongannya. Saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati Allah, apakah kita masih mau bermain-main dengan umur kita ini? Apakah kita masih bermain-main dengan hidup kita ini? Sedangkan kesempatan untuk mengolah modal hidup ini semakin lama semakin menyempit. Semakin lama makin dekat dengan kematian. Semakin lama makin dekat dengan maut. Kemana iman kita? Kemana arah hidup kita? Mau dibawa kemana perjalanan hidup kita ini? Saudaraku, tidakkah menjadi pelajaran bahwa saudara-saudara kita yang sudah berbaring di tanah itu dulunya sama seperti kita. Mereka hidup, mereka beraktivitas, dan tentunya tidak lama lagi kita akan menyusul mereka. Bekal apa yang sudah kita persiapkan apabila mati itu datang? Jika tidak kita camkan semua ini dengan penuh perhatian dan tidak melihatnya dengan mata hati atau ainul basirah, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan yang hadir pada saat ini adalah insan-insan pilihan Allah, yang Allah selalu berikan hidayah kepada kita untuk selalu bertobat atas segala dosa-dosa kita, untuk menjadi insan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, kubur merupakan pengalaman pertama yang akan kita alami sesudah mati. Ibnu Majah meriwayatkan, Utsman bin Affan, apabila beliau lewat kuburan, beliau berhenti menangis terseduh-seduh sampai basah jenggotnya. Lalu ada orang bertanya, apakah Tuan menangis? Tuan kan melihat kuburan, bukan melihat neraka. Lalu Utsman bin Affan menjawab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kuburan adalah tempat pertama daripada tempat-tempat di akhirat. Apabila seseorang selamat dari kubur, maka keadaan berikutnya akan dilalui lebih mudah, lebih baik. Dan apabila seseorang tidak selamat dari kubur, maka keadaan berikutnya akan lebih buruk, lebih susah.
Maka mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, mari kita raih kesempatan ini untuk selalu bertobat kepada Allah sebelum maut datang merenggut, selama saat belum terlambat, sebelum jasad membujur, sebelum nyawa memisahkan badan. Kalau terlanjur dosa diperbuat, segeralah kembali datang bertaubat, cabutlah diri dari maksiat, perbanyaklah amal kebajikan, selalu siap dengan perbekalan. Sekiranya maut mendadak datang, kita sudah siap untuk berpulang. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, ingatlah sabda Rasulullah, akan mengikuti mayit 3 perkara. Yang pertama hartanya, yang kedua adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amal-amalnya. Maka kembalilah keluarga dan hartanya, tinggal amal yang menyertainya. Maka dengan hadis ini sudah jelas bahwa amal kita itulah satu-satunya kawan yang paling setia di saat kita meninggalkan dunia ini. Keluarga, yaitu istri dan anak dan saudara-saudara kita yang sangat kita sayangi, di saat kita meninggalkan dunia ini, mereka tidak mungkin menemani kita di alam kubur. Harta yang kita cintai, harta yang kita miliki, tidak akan ikut dikubur bersama kita. Bisa-bisa harta yang kita miliki menjadi rebutan saudara-saudara kita, anak-anak kita. Ya, kalau anak-anak kita soleh, kalau anak-anak kita salah, akan menjadi ladang dosa buat kita. Maka yang paling setia menemani kita di saat kita meninggalkan dunia ini adalah amal-amal perbuatan kita, amal-amal baik kita. Maka perbanyaklah amal baik kita, demi di saat kita meninggalkan dunia, kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, patutlah kita utamakan amal-amal perbuatan kita, baik dengan kepentingan dunia maupun akhirat. Kita tingkatkan amal-amal kita, karena itulah yang setia menemani kita nanti. Amal soleh adalah menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba Allah. Inilah yang disebut dengan takwa, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Hendaklah takwa ini dijadikan sebagai bahtera keselamatan untuk mengarungi samudra hidup di dunia ini yang penuh dengan arus gelombang yang sangat berbahaya. Sebagaimana Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya dunia ini adalah lautan yang dalam, banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Oleh karena itu, jadikanlah takwa sebagai bahtera keselamatan untuk mengarungi lautan itu. Hendaklah kita renungkan bahwa hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara, dan kita meneliti semua perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Apakah kita benar-benar berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, ataukah kita terpeleset di jalan yang nista? Maka perbaikilah perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Di mana Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdik itu adalah mereka yang suka memperhitungkan dirinya dan beramal untuk keselamatan hidup sesudah mati. Dan ingatlah saudaraku, bahwa semua gerak dan aktivitas hidup kita selalu diagendakan oleh 2 malaikat sampai datang sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat 16 sampai 19 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami telah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Marilah kita berdoa, ya Allah,
jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan karunia-Mu. Berikanlah kami kesadaran akan arti hidup ini, serta kemampuan untuk menempuh jalan yang lurus, jalan keselamatan yang Engkau ridhai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal asr. Innal insana lafi husr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita introspeksi diri, membaca keadaan diri kita sejak kita akil balik hingga saat ini. Tanyakan dalam diri kita, apa yang sudah kita perbuat, amal apa yang sudah kita tingkatkan, apakah amal-amal ibadah yang sudah kita kerjakan sudah bisa menjamin kita untuk bisa masuk ke surganya Allah. Kalau sudah bisa menjamin kita masuk ke surganya Allah, maka tingkatkan dan tingkatkanlah. Karena dengan begitu kita akan menjadi insan yang beruntung. Tapi kalau sampai detik ini kita masih terlena dengan keindahan dunia yang fana ini, kita masih terlena dengan keindahan dunia yang tidak kita bawa mati. Detik ini saya mengajak kepada saudara-saudara semua yang hadir untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, dengan taubatan nasuha. Karena kematian itu tidak permisi. Kita tidak tahu kapan Allah panggil kita. Nanti, besok, lusa atau kapan, kita tidak tahu. Maka sebelum kematian itu datang, saya mengajak kepada semua yang hadir untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang salah itu lagi. Dan marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir pada saat ini adalah insan-insan pilihan Allah yang Allah berikan kemudahan untuk selalu menjalankan ibadah kepada Allah, sehingga kita lebih dekat dengan Allah, dan Allah berikan kepada kita surganya sehingga nanti bisa bereuni di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabba auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa adilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani syakira. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan bahwa yang benar itu benar dan kuatkanlah kami untuk melaksanakannya. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan bahwa yang dolim itu dolim dan kuatkanlah kami untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrillahi akbar. Aqimis shalah.